saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Selanjutnya yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Prianto SPDMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Guntur yang akan diwakili oleh Ibu Inayatul Maslahah SPD MSI selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Guntur. Kepada Ibu Ina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan berkumpul untuk melaksanakan kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 1 Guntur. Sholawat dan salam kita berikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tepat sekali karena bisa ikut mensukseskan kurikulum yang kita ikuti. Kegiatan pengimbasan aksi nyata implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Guntur ini sudah sewajarnya kalau didukung penuh oleh seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Guntur. Acara inti yaitu penyampaian pengimbasan dari modul 1T4 budaya positif di SMA Negeri 1 Guntur yang akan disampaikan oleh Bapak Sholihul Hadi SPD. Kepada Bapak Sholihul Hadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyempatkan kami untuk berkenan melakukan kegiatan pengimbasan modul 1/4 yaitu budaya positif di sekolah kita yaitu SMA Negeri Guntur. Perkenalkan, saya Sholihul Hadi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Jadi jangan sampai ada anak yang barunya keluar menunggu Pak Eko baru dimasukkan. Nah, ini kan menjadi catatan kemarin dari Pak Eko. Semuanya terlibat, jadi tidak satu guru saja, semuanya ikut mendukung. Tapi budaya positif, ada lingkungan positif, ada yang penerapannya di kelas yaitu namanya keyakinan kelas sama yaitu budaya positif pembiasaan. Mengenai kurikulum yang sudah disampaikan pada tahun ini sering bergonta-ganti, tentunya akan melibatkan kita semuanya. Kok seperti ini, seperti itu. Nah, ini adalah kurikulum yang terbaik saat ini. Monggo Bapak Ibu kita ikuti bersama apapun itu, karena ini adalah program yang terbaik saat ini. Dulu ada kurikulum 13, itu adalah kurikulum yang terbaik saat itu. Ini programnya beda lagi, kurikulumnya juga beda lagi. Pasti ini adalah yang terbaik. Kemudian untuk menggerakkan semuanya itu perlu ada dukungan. Saat ini pemerintah berusaha untuk menggerakkan namanya guru penggerak. Semoga programnya ini sangat bagus sekali. Guru penggerak tujuannya adalah menggerakkan. Nah, sing menggerakkan ini bisa apa enggak? Nah, ini perlu dukungan. Makanya dalam platform Merdeka Mengajar, dalam kegiatan jadi ada istilah aksi nyata, aksi nyata. Aksi nyata ini diharapkan adalah benar-benar dilaksanakan,
video, dan semoga yang melihat ini ada kebaikan yang bisa diamati dan dilaksanakan di sekolah. Maksudnya seperti itu. Nah, kembali ke kurikulum Merdeka, ini untuk Bu Yangkur. Ini ada film Korea, Bapak Ibu. Monggo. Ada terjemahannya, mungkin kalau tanpa suara Anda. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa yang didapat dari kisah itu? Ada ikan yang dibawa ke dalam ruangan. Ikannya adalah ikan yang hanya bisa berenang di air, tidak bisa terbang, tidak bisa lari, tidak bisa memanjat, tidak bisa lompat. Jangan paksakan. Ini adalah tadi sebuah kisah yang menunjukkan sistem pendidikan. Seorang guru layaknya seorang dokter. Dokter memberikan resep yang sama, pasti akan nanti dikatakan apa? Malpraktek. Guru juga sama. Kalau memberikan resep yang sama, nanti akan dikatakan malpendidikan. Makanya, ada istilah pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Murid tidak harus pintar semua A, B, C, D, E, tapi pada asesmen kognitif nanti akan ada kelebihan dan kekurangan. Inilah tugas guru yang nantinya untuk menuntun, mengembangkan potensi, menuntun menuju kebahagiaan. Tujuan utama adalah kebahagiaan, baik bagi gurunya, bagi muridnya, terutama untuk lingkungan keluarganya. Pada film tersebut banyak sekali gambaran-gambaran atau kisah-kisah seperti di kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, semoga dengan mengawali kita kumpul bareng seperti ini akan menjadi kita sedikit tergerak. Kalau sudah tergerak, tahapnya adalah bergerak. Nanti kita menggerakkannya bersama-sama. Kalau 1-2 pasti akan merasa keberagaman. Apakah makna budaya positif? Dari awal tadi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya budaya positif. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah ini? Ada, kalau pagi diawali dari gerbang sana ada salam, senyum, sapa, sopan santun, 3S atau 5S, kemudian ada bacaan Asmaul Husna. Ini yang program sudah, saya yakin sudah umum di sekolah-sekolah ini sudah menerapkan. Yang belum ada ini adalah program 3S atau S3, yaitu sabar, dan sabar. Kalau kita menghadapi memang campur ini yang belum kita tulis, sabar, dan sabar. Gurunya ya sabar, muridnya ya sabar. Semoga bergerak dan menggerakkan. Bagaimana cara kita menanamkan budaya positif, baik di kelas, di sekolah, dengan menghindari hukuman atau paksaan? Mungkin apa tidak mungkin? Monggo, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu, untuk kita semuanya.
dulu yang namanya tertib ya pasti gandengannya itu ya sanksi. Kita melaksanakan kewajiban setiap hari ibadah ini mohon maaf, ini karena takut, karena dosa, apa karena ingin pahala. Ada lagi ada surga gandengannya neraka. Yang namanya melanggar norma agama pasti balasannya dosa. Melanggar norma hukum dipenjara. Melanggar norma adat dikucilkan atau dirasani. Begitupun juga dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini atau peraturan ini sedikit diubah, tidak menjadi peraturan atau tata tertib, sehingga yang ada hanya keyakinan, sehingga tidak muncul namanya sanksi atau hukuman. Yang muncul adalah kesepakatan atau kalau mungkin ada namanya konsekuensinya apa, tergantung dari murid itu yang menentukan sendiri. Nah, mungkin atau tidak mungkin. Nah, ini setiap kali saya bertemu dengan guru pembela, pertanyaannya sama. Tenang ora? Bisa. Jadi dalam posisi kontrol tadi sudah disampaikan, pasti guru milih semuanya pengen yang berusaha menjadi manajer, yang menjadi penghukum. Ya, kalau bisa dihindari. Tapi dalam prakteknya, nah ini saya tidak bisa banyak menyampaikan. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Kalau kita seperti itu bagaimana Pak? Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi. Iya Pak, iya Bu. Terus kira-kira besok lagi akan. Nah, ini PR bagi kita bahwa yang namanya membuat budaya positif, lingkungan positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum tanpa adanya hukuman. Bisa apa tidak? Ini tantangan. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Ini yang kita usahakan bersama-sama. Kalau setiap guru tentunya membuat, kalau dulu saya mengenal apa ya, kontrak belajar. Terus berkembang, saya mengingat kemarin kesepakatan belajar. Kemudian ini namanya keyakinan belajar. Hakikatnya sama, yaitu ada yang mengikat namanya aturan, kemudian jangan melanggar namanya konsekuensi. Jadi biar dia murid yang membuat, murid yang mengatur, murid yang melaksanakan. Jadi oleh dan untuk murid itu sendiri. Guru hanya mengelola, memfasilitasi. Jika melanggar ya tadi konsekuensinya apa? Tinggal menanyakan saja, sehingga anak menjadi terikat, terkendali dengan yang ia tulis atau yang ia sampaikan sendiri. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Tadi saya mengingat pertanyaan dari Bu Suwarni, bagaimana kalau melihat kondisi sholat? Nah, pasti alasannya sama, musola penuh, giliran antri. Dan kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Bu Ayu Putri Martanti SPB terkait dengan implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bogor. Kepada Ibu Ayu Putri Martanti, kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat dari SMA 1 Guntur. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan budaya positif di SMA Negeri 1 Guntur. Dilakukannya
karena mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang sudah kita implementasikan di kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu salah satu tujuan untuk siswa itu agar disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi di sini memang yang sering kita lakukan, anak yang disiplin itu berarti anak yang patuh pada peraturan. Oke, ini tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dinamakan ini kan unsur pendukungnya agar anak itu mempunyai disiplin positif itu harus kita mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia itu tanpa mengenal ras, budaya, dan latar belakang itu untuk apa? Agar manusia itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada 6 aspek ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat bernalar kritis. Yang keenam itu ada berkebinekaan global. Yang keenam adalah kreatif. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya profil pelajar Pancasila saja Bapak Ibu, karena ini kan ada 6 aspek. Tapi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu masih ada banyak sekali. Misalkan sederhana itu juga termasuk nilai kebajikan. Empati juga termasuk nilai kebajikan. Jadi setiap organisasi atau instansi itu pasti punya yang namanya nilai kebajikan yang dirumuskan dalam sebuah visi. Biasanya seperti itu. Jadi nilai kebajikan itu biasanya tersusun dalam sebuah visi organisasi atau instansi. Next. Oke, sekarang ada pertanyaan pemantik lagi untuk Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak usah dijawab saja. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, tidak ingin ditegur oleh faktor, dan kemudian mendapat surat peringatan dari Bu Anda, atau mendapatkan pujian dari faktor dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, atau Bapak Ibu guru ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu guru, dan percaya tindakan Bapak Ibu guru itu akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ya, ini untuk refleksi kita ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu datang ke sekolah itu motivasinya apa? Yang terakhir Ya, mungkin bisa motivasinya itu bermacam-macam atau gabungan dari motivasi yang atas sama yang bawah, yang tengah sama yang bawah, atau semuanya motivasinya jadi satu. Jadi pastinya setiap orang punya motivasi yang berbeda. Dari pertanyaan tadi ya, pertanyaan refleksi untuk kita itu sebenarnya ada 3 teori motivasi. Ada 2 teori motivasi ekstrinsik dan 1 intrinsik. Yang pertama adalah motivasi eksternalnya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melaksanakannya, itu termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi saya melakukan itu dalam tepat waktu karena saya ingin dapat penghargaan, yaitu guru berprestasi atau guru yang paling disiplin di SMA Negeri 1
motivasi eksternal. Nah, untuk yang terakhir tadi, kita ingin menghargai diri kita sendiri, kita ingin bertanggung jawab, kita ingin jadi orang yang bisa dicontoh atau teladan murid-murid kita. Nah, itu salah satu dari contoh motivasi intrinsik. Nah, jadi yang paling baik yang mana Bapak? Yang harusnya kan biasanya dapat juara kan 1, 2, 3, kita juara 4, kira-kira segini yang baik. Atau murid yang ranking biasanya juga akan bila selisih angkanya sedikit dari yang nomor 1 itu juga merasa dukung karena dia kok ini kalau mungkin saya seperti ini nanti kan bisa lebih baik dari bisa jadi nomor 1. Jadi dia merasa dukung dengan penghargaan itu, dengan ranking itu tadi. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, yang ini saya kadang juga tidak berpikiran sampai psikisnya anak ya Bapak Ibu saat saya memberikan penghargaan. Misalkan saya meminta salah satu siswa saya untuk maju, kemudian saya beri ke sana. Ya intinya saya ingin membangun motivasi siswa itu saja. Tapi ternyata hal ini tidak diperbolehkan. Kalau bisa ya kita tidak memberi penghargaan poin atau apa kepada siswa. Ya kalau misalkan maju ya siswa itu maju saja. Karena kalau nanti siswa itu dia tanya kalau maju, Bu ini nanti dikasih poin enggak? Nanti biasanya tanya gitu. Ya. Dikasih bintang atau enggak? Gitu. Kalau ada ini enggak ada poinnya, tapi siswanya gini, ya males gitu ya. Jadi nggak semangat maju lagi. Nah itu penghargaan perusahaan. Penghargaan menentukan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini tadi kalau kita memberikan penghargaan itu anak itu akan lebih fokus ke penghargaannya, bukan apa yang dia lakukan. Misalkan ikut lomba, dia kalau tahu hadiahnya itu besar gitu. Misalkan hadiahnya motor, dia malah mikir motornya itu terus gimana dapat motor gitu. Jadi kreativitasnya itu bisa hilang. Yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Nah, terus selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa ya Bapak Ibu? Misalkan sama-sama disuruh lari anaknya, itu ada yang bilang itu hukuman dan ada yang bilang itu konsekuensi. Bedanya gimana? Kalau hukuman terpaksa dilakukan, kalau konsekuensi kalau konsekuensi itu karena kita dengan siswa itu sudah ada kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum pembelajaran itu baiknya kita membuat kesepakatan kepada siswa dulu. Misalkan nanti jangan bermain HP saat pelajaran. Tapi kalau anak itu nanti bermain HP saat pelajaran, kita memberikan sanksi sebenarnya iya tidak masalah karena itu bagian dari konsekuensi. Karena kita dan anak itu tahu dan sepakat. Tapi tiba-tiba kalau kita memberi hukuman anak, misalkan kita tadi belum memberikan kesepakatannya, nah kita mengambil HP anak, tiba-tiba nggak bisa, ini harus diambil orang tua. Nah itu sama juga dengan hukuman, karena kita tidak ada kesepakatan di awal. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Next. Nah ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi mana yang berupa konsekuensi, mana yang berupa hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, itu termasuk hukuman. Lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Oke, itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar?
konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi. Bukan karena prestasinya, karena dia bisa menang-menangan. Itu salah satu contoh kasusnya seperti itu. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan di sini, misalkan ada anak kita yang sering pas pelajaran itu tidur atau hilang sur atau main HP, sebenarnya itu mereka itu punya yang namanya kebutuhan dasar untuk kebebasan. Kita harus memakluminya kalau menurut teori ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita biasanya ya biasa kita marah-marah. Terus yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kadang saya pikir gini, ada anak yang kalau pas istirahat itu dia bermain bola ya. Nah itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia karena mereka mencari kesenangan. Yang pastinya kalau ketemu kita nanti akan kita marahi karena apa? Bajunya basah semua pas masuk kelas. Nah ternyata apa yang dilakukan anak-anak didik kita itu punya ya tujuan ya. Dia ingin melengkapi dari kebutuhan dasar manusia itu. Karena kita jarang juga ngobrol-ngobrol sama mereka, kita taunya ya udah kita marahi aja. Next. Nah dari semua kesalahan tadi atau dari video tadi, kalau ada perlakuan buruk dari seseorang, kita dapat menyelesaikannya dengan yang namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, kalau hukuman itu biasanya pinginnya membuat si anak itu merasa bersalah seperti itu ya. Kita inginnya kalau pakai hukuman itu bisa anak itu bisa jerah gitu. Tapi kalau restitusi itu tidak. Jadi anak yang gagal itu menjadi anak yang sukses. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Diane Gosen. Next. Nah ini tadi bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi itu sifatnya adalah positif. Jadi kalau hukuman itu murid merasa tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, tapi untuk konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tapi untuk restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, tapi konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi itu murid belajar bertanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan. Next. Nah, restitusi ini tadi yang akan kita lakukan pada murid ada 3, yaitu dengan restitusi dengan keyakinan kelas, yang kedua dengan posisi kontrol, yang ketiga nanti dengan segitiga restitusi. Nah ini kenapa kok kita harus menggunakan keyakinan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Jadi ini nanti saya pinginnya setelah kita selesai dalam kegiatan ini nanti kita bisa juga menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang wali kelas nanti bisa menerapkan keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Jadi tidak hanya peraturan saja, tapi kalau kita
keyakinan pada diri kita, kita melakukan kesalahan, otomatis kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena kita tahu untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena untuk apa? Untuk kesehatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena apa? Disiplin boleh, komitmen juga boleh. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Next, Dian. Nah, nanti kegiatan keyakinan kelasnya itu kita bisa buat dengan tabel Y ataupun tabel T. Kalau tabel Y itu lebih terlihat terdengar berperilaku, jadi itu nanti terlihat. Jadi terlihat itu kalau misalkan kita punya keyakinannya hormat. Hormat itu berarti meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi terlihatnya itu kita meminjam barang orang lain. Terdengarnya itu misalkan ucapannya kita harus bagaimana Bapak Ibu? Bolehkah saya pinjam? Gitu. Ya, berperilakunya juga meminjam barang dengan izin orang lain. Terus kalau yang tabel T itu ya seperti kita buat tabel biasa yang isinya itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi kalau tampak seperti itu misalkan kita disiplin, tidak tampak seperti itu kita adalah sering datang terlambat. Nah itu contoh dari kita membuat keyakinan kelas nanti. Next, kemudian. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu. Terlihat, terdengar, berperilaku, hormat, dan bekerja. Nanti kita coba nanti di semester 2 kita buat seperti ini bersama-sama. Next. Oke, ada contoh dari peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas yang apa? Berarti apa? Tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, juga menghormati orang lain atau berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dari Bu Ayu yang sangat lengkap tadi ya, diawali dengan pemahaman bahwa kita tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu. Jadi murid yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri, sehingga ketika kita ingin murid itu melakukan sesuatu maka harus diawali dengan motivasi internal dari dirinya sendiri. Kemudian juga tadi sudah disampaikan tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian juga tadi disampaikan secara lengkap beserta contohnya tentang ada 5 posisi kontrol, dan diharapkan kita nantinya bisa memiliki posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Termasuk juga tadi sudah disampaikan melalui video ada contoh menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Selanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo kami persilakan untuk sesi ini. Silakan. Ya, monggo Bu Suwarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, saya Suwarni, termasuk salah satu pendidik di SMA Negeri 1 Guntur, mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKMY. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu terkait dengan yang namanya
ternyata dari pandangan saya ini itu kok menjadi sebuah dilema dengan menerapkan kedisiplinan, tetapi kita juga melihat kebutuhan dasar, karena seringkali anak melakukan tindakan melanggar kedisiplinan itu dengan alasan adalah karena salah satu faktornya yaitu memenuhi kebutuhan dasar itu sendiri, yang akhirnya menjadi faktor pemaaf untuk kita gitu. Di sisi lain, kalau kita menerapkan dari 3 hal yang ada pada Ki Hajar Dewantara yang ingin dipraktekkan, yaitu inasya sutulodo, menjadi rentetan sebuah peristiwa, yaitu menjadi teladan. Ini saya gambarkan pada sebuah peristiwa. Nanti saya minta tolong untuk panjenengan selaku pemateri ini mungkin bisa membacakan apa yang saya alami di sini kendalanya. Bahwa ketika pada waktu istirahat kita seringkali sebagai salah satu bentuk penerapan inasya sutulodo, kita itu datangnya tepat waktu. Jadi setelah istirahat bel berbunyi, kita masuk gitu. Kita masuk ternyata malah tidak ada anak di dalamnya gitu, karena faktornya mereka memenuhi kebutuhan dasar dengan dasar alasan kantinnya hanya sedikit, kemudian berebut untuk dilayani dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh antrian belakang, akhirnya datang ke kelas itu terlambat. Itu yang kebutuhan dasarnya yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua ada kalanya dibuat alasan, yaitu karena antri sholat, karena tempat di SMA Negeri 1 Bungur itu merupakan salah satu sekolah yang belum memiliki fasilitas tempat ibadah yang luas untuk menampung semua siswanya gitu. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan dasar ini kemudian ketika mereka datang dengan alasan seperti itu, akhirnya kita memaafkan karena memang itu logis kan, logis dengan jumlah murid yang begitu banyak, nantinya hanya 1, terus kemudian dengan tempat sholat yang minimal itu harus menampung sekitar 720-an anak, itu kan tidak mungkin gitu. Maka kita memaklumi. Nah, tindakan memaklumi yang saya lakukan ini, apakah untuk kedepannya bisa menjadikan anak itu sebagai seseorang yang memiliki sikap disiplin? Meskipun ketika mereka masuk ke kelas sudah saya sampaikan atau sudah saya sampaikan alasan-alasannya, kemudian saya memaafkan. Nah, sebaiknya langkah yang diambil agar kedisiplinan itu juga tetap bisa dilaksanakan oleh anak dengan tidak mengabaikan 2 hal tadi itu bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Suwardi, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini juga mungkin tidak hanya Bu Suwardi saja, tapi semua guru juga mengalami hal tersebut. Jadi saya sendiri juga mengalami hal tersebut. Jadi dari kebutuhan dasar ini kan kita harus mengajak, kita ajak diskusi siswa dulu. Jadi ini tadi kan kebutuhan dasar itu agar kita punya data. Kita ajak obrol, kita punya data untuk siswa itu, kemudian kita baru melakukan langkah-langkah dari segi 3 eksekusi. Jadi masih ada metode itu buat ini yang belum kita laksanakan. Jadi kita hanya memakluminya saja. Oh ya, kita maafkan, itu besok lagi juga seperti itu. Karena apa? Karena kita belum melakukan langkah-langkah segi 3 eksekusi. Kita juga belum menerapkan keyakinan kelas 3. Jadi kalau kita hanya pakai dasar kebutuhan dasar manusia ya tidak bisa. Jadi tidak bisa membuat anak itu menjadi disiplin. Masih banyak langkah-langkah yang harus kita jalani gitu buat ini. Jadi kita lanjut. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini ada 5. Yang pertamanya adalah bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Dan dasar kita adalah bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita itu. Ada kesenangan.
kebebasan, ada penguasaan. Bertahan itu misalnya kita bisa lakukan dengan makan, itu kan kebebasan. Kasih sayang, ya, kita butuh kasih sayang. Selain dari keluarga, dari anak didik kita juga kita butuh kasih sayang. Anak didik juga butuh kasih sayang dari gurunya, kan gitu. Penguasaan, ya, penguasaan itu artinya di sini. Ya, kita bisa bersama-sama menguasai materi tertentu. Oh, dia ingin di situ. Senangannya, itu ya. Senangan ini nanti bisa. Senangannya anak itu apa? Terdidik itu apa? Jadi kita kebutuhan itu. Oh, dia misalnya pas diajar itu main game atau HP. Nah, itu senangannya anak dia di situ. Ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Kita sebenarnya juga membutuhkan 5 ini. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai guru selama ini terhadap anak, apakah kita pernah sebagai penghukum? Anak loh, selama ini kita sebagai guru, apa kita pernah jadi penghukum? Apa kita pernah membuat rasa bersalah? Apa kita pernah menjadi teman? Atau kita pernah jadi pemantau? Atau kita sudah pernah menjadi manajer? Penghukum itu biasanya sering yang kita lakukan selama ini. Ya, kebanyakan. Tadi contohnya, anak terlambat kita hukum. Itu tidak boleh masuk. Ya. Membuat rasa bersalah. Ya. Nanti ada pertanyaan loh. Ya. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus itu adalah manajer. Jadi yang paling bagus itu adalah manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau teman misalnya anak diajar kita main HP sendiri. Ayo, Andi, jangan main HP sendiri. Hanya mengingatkan. Hampir mirip dengan pemantau. Pemantau itu paling kita mencatat. Oh, si Andi kalau main HP sendiri, kita catat. Itu adalah pemantau. Kalau manajer ini, kalau posisi manajer ini, ya, kita semua belum sampai situ, ya, karena kemarin dari kegiatan CDP yang kami lakukan itu ternyata kita sebenarnya adalah sebagai manajer, karena sebagai manajer itu kita juga harus sebagai teman dan sebagai pemantau, ya, jadi harus memahami anak sebaik mungkin, tidak boleh menghukum. Seandainya anak salah itu salahnya di mana, dicari di mana, alasannya kenapa. Tidak langsung kita bentak, tidak langsung kita jewer, tidak. Jadi kita harus memahami hal itu dulu. Nah, ini adalah kata-kata atau pernyataan-pernyataan contoh dari 5 posisi kontrol itu. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau seandainya panjenengan dikatakan itu, saya kecewa sekali kepada kamu. Itu salah apa ya? Nah, itu kan, nah, itu adalah merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum. Langsung gitu. Jadi gua nggak tahu benar dari apa salah terus. Nah, selama ini kita seperti itu gitu. Apalagi kalau mengajar anak IPS itu. Ya misalnya seperti memvonis ya misalnya ya, maksud memvonis. Nah, itu. Kalau ayolah lakukan demi bapak ibu, ini sebagai teman. Nah, itu. Ini posisi sebagai teman.
paling bahaya gini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Dicatat siapa orang yang mendapatkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah kata-kata dari manajer. Walaupun anaknya itu salah, biasanya kita kan kon garap soal atau bener atau iso kapan iso. Nah, tidak boleh ya. Pertanyaan kapan ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi nanti kita bisa mencarikan solusi. Jadi orang menyalahkan saja, gitu ya. Jadi besok jangan diulang kata-kata itu. Terus kamu selalu yang paling terakhir ini pengikut. Kari terus, ya remedi sampai kesel gurunya. Itu juga kita tidak boleh menyalahkan seperti itu. Sampai kemarin saya gitu, yes Pak didoakan saja gitu. Ini yang paling benar itu kita mendoakan supaya anak itu sadar. Didoakan saja. Benar kata Mbah Maimun Jubir ya itu. Mbah Maimun Jubir mungkin sudah memahami bagaimana cara mendidik anak yang baik dan menciptakan budaya positif yang baik seperti itu. Jadi hal-hal itu adalah bagian dari budaya positif ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan budaya positif hal yang baik dari kata-kata saja itu sudah itu akan mengena anak. Ya kata-kata itu paling pedas ya. Ya itu bisa anak itu bisa tersakiti sampai seumur hidup anak itu. Aku dikatakan Pak Konsul belum ya itu tidak ya. Selama ini saya juga seperti itu. Ternyata setelah mendapatkan pelatihan ini kita tidak boleh di posisi itu. Kita nanti sebaiknya di posisi manajer, tapi kita juga bertahan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Topik yang terakhir atau materi yang terakhir. Segitiga restitusi nanti ada tiga. Ada tiga, ya. Nih. Ada tiga segitiga restitusi, berarti ini ketiga-tiganya ini saling berkaitan, gitu ya. Ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah disepakati? Ya, ini menanyakan keyakinan kata-kata itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau yang menstabilkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan ini, kesalahan itu. Itu adalah kata-kata menstabilkan kita. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah kata-kata validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah kata-kata dari segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah metode untuk menyelesaikan kasus. Seperti waktu kegiatan kelas meeting kemarin, saya menemukan dua anak, dia melompat pagar mau bolos. Nah itu kebetulan ada tugas apa saya selesaikan dengan metode segitiga restitusi ini, langkah-langkah itu. Dia ada nih ya langkah-langkah ini. Kata-kata yang dipakai itu nih. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah validasi kebutuhan, gitu ya. Lanjut nih. Ini lebih dalam kebanyak. Bagaimana kita menstabilkan identitas itu? Itu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada anak yang bermasalah atau kasus, kita menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang langkah pertama misalnya ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, semua orang itu melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bagi ibu, bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita manggil anak itu, kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kata-kata ini yang dipakai, contoh kata-kata menstabilkan atau pernyataan menstabilkan identitas. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kan kita harus bilang, loh kok bolos, kenapa kan itu? Tidak boleh. Ya, dia harus. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kata-kata yang dipakai untuk menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Ini adalah membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya, kata-kata yang dipakai nih, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada anak dia mukul, persoalan ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah kata-kata yang dipakai oleh Bapak Ibu dalam validasi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi sekarang kita tidak boleh Bapak Ibu berkata kasar kepada siswa, harus tidak boleh menyakiti hati. Tidak hanya siswa, sama guru juga begitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga diskusi ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Jadi kan kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau ada anak yang melanggar, kita tanyakan lagi keyakinan yang kita buat. Nah, apa yang kita percaya di kelas tadi kan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita menyelesaikan kasus itu menggunakan segitiga resolusi ini komplit dari awal sampai akhir. Ini kita bisa menstabilkan identitasnya anak, ya, mengakui kesalahannya dan menyanyikan keyakinan yang sudah kita buat di kelas bersama-sama. Biar anak itu tadi tujuannya adalah sadar. Begitu Bapak Ibu untuk presentasi dari saya tentang implementasi budaya positif di sekolah. Nanti kalau ada pertanyaan nanti dipersilakan. Saya kembalikan ke moderatornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Ana yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini tentang budaya disiplin atau budaya positif di sekolah, di mana kita menyadari bahwa perubahan paradigma dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya tadi juga telah disampaikan metode penyelesaian masalah yang mungkin lebih manusiawi melalui segitiga restitusi. Selanjutnya untuk acara berikutnya kami buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaannya, monggo kami persilahkan. Ya, silakan Bu memperkenalkan diri ya Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutroha, guru mata geografi. Ini pengalaman ketika saya piket setiap hari Senin. Itu saya melihat hampir setiap hari Senin itu ada anak-anak yang terlambat.
Padahal pada hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera yang notabene harus diikuti oleh semua siswa dan guru kecuali yang piket. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlambat? Karena saya lihat setiap hari Senin itu juga anak yang sama. Mungkin mereka punya alasan tertentu. Tapi alasannya itu setiap hari Senin itu sangat berbeda. Jadi maaf Bu, ban saya bocor. Besoknya lagi, maaf Bu, tadi saya kesiangan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasinya dengan cara yang baik untuk guru BK yang piket maupun guru mapel di kelasnya itu mohon pencerahan. Mungkin Bu Ana bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya, nanti yang penanya berikutnya setelah jawab ini. Terima kasih Bu Miftah atas pertanyaannya. Memang kita sebagai guru yang melihat situasi seperti itu, ada anak yang setiap hari Senin dia pasti terlambat, dan kalau ditanya adalah alasannya berbeda-beda ya. Tadi saya sudah menyampaikan ada namanya 5 posisi kontrol. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu tadi ada penghukum, ada merasa bersalah tadi, terus ada teman, terus ada manajer. Karena kita selama ini biasanya kita itu kan sebagai penghukum. Karena kita sudah tahu ini, kita memposisikan 5 pos kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita menyelesaikan kasus itu dengan metode segitiga restitusi. Ya, langkah pertama, anak itu misalnya nanti yang ketemu anak itu, nanti kita panggil, dan kita karena sudah sering kita koordinasi dengan guru BK dan wali kelasnya. Nah, kita selesaikan dengan metode apa? Kalau sudah sampai itu, ya, kok masih seperti itu, ya, kita bisa mungkin bersama BK wali kelas, ya, kita berikan surat panggilan ke orang tua. Ya. Apa alasannya? Alasannya kan selalu berbeda-beda itu. Apakah benar? Kita cross check itu. Mungkin juga kita sudah melakukan langkah-langkah itu, tapi mungkin bahasanya yang kurang pas sehingga tidak mengena di hati anak itu. Kalau dengan menggunakan metode segitiga restitusi dan posisi kita sebagai adalah manajer, insya Allah nanti anak itu kita pelan-pelan anak itu akan bisa merubah sikapnya. Saya dulu pernah waktu saya menjadi kesiswaan, saya kan selalu di depan itu. Ada anak yang setiap hari terlambat, ya, setiap hari terlambat. Waktu itu saya belum tahu apa posisi kontrolnya, apa metodenya. Anak itu rumahnya di depan itu, depan kebun kita itu, depan persis dengan jalan raya itu. Setiap hari terlambat. Terus saya panggilannya itu saya dudukan di sebelah saya. Saya tanya, kenapa kok kamu setiap hari terlambat? Saya bangunnya kesiangan, selalu kesiangan. Ya, kok seperti itu? Memang tidak hanya anak itu, kedua anak saya panggil saya. Saya ajak baik-baik sampai saya nangis di depannya. Tak tangisi anak itu. Terus dia, ya Bu, besok saya tidak akan terlambat lagi. Mulai dari itu biasanya dia tidak terlambat. Setiap hari lapor ke saya, Bu, saya tidak terlambat, alhamdulillah. Baik ya. Waktu itu dia kelas 3 bulan. Setelah dia lulus, dia menjadi TNI. Dia lapor ke saya, datang ke sini. Bu Ana, sekarang saya jadi tentara, berkat Bu Ana, terima kasih ya Bu Ana, berkat dibimbing itu. Jadi anak itu tangisi, saya tangisi. Benar itu, saya tidak bohong. Ada beberapa
Memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi seandainya kan ada yang berhasil. Kalau yang tidak, kita tetap butuhkan anak itu aja intinya. Tapi langkah-langkah kita jangan seperti penghukum. Jadi kita posisinya ya mungkin seperti orang tua lah. Nah, kalau katakan di sini adalah apa namanya, pakai tadi manajer sebagai kontrol manajer ya, segitiga. Ya metodenya pakai segitiga restitusi. Jadi kita tanya pelan-pelan kenapa, alasannya kenapa, gitu ya. Apakah seperti itu nanti? Apakah kamu tidak punya cita-cita ke depannya? Kan gitu. Ya itu menstabilkan dari itu. Itu adalah langkah-langkah. Ternyata ini namanya segitiga restitusi. Ini seperti itu. Cukup atau enggak, Bu? Ya. Terima kasih atas jawaban dari Bu Ana. Kami persilahkan bagi yang ingin menanyakan lagi, monggo, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'amaroh, saya guru kimia di SMA Negeri 1 Guntur. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Sebelum saya ke pertanyaan, ternyata selama ini langkah saya sebagai seorang guru itu belum mencerminkan seorang guru yang hebat. Karena kadang saya sering terpancing emosi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beberapa siswa saya. Terima kasih Bu Ana telah memberikan ilmu baru atau pengetahuan baru untuk menjadi seorang guru yang hebat, yaitu guru itu sebagai penuntun. Dan guru itu langkah terbaiknya yaitu dia sebagai seorang manajer, bukan seorang sebagai pemantau atau penghukum atau yang lainnya. Bu, di sini saya ingin bertanya terkait dengan situasi yang ada di sekitar saya. Kebetulan siswa saya itu dia ada yang budaya positif yang lebih baik lagi, ya, menciptakan budaya positif yang lebih baik. Dari saya ungkapan tadi, dari perkataan, mungkin dari perbuatan kita, tingkah laku kita, supaya anak-anak itu menjadi baik, ya. Jadi kita memberikan contoh dulu, memberikan hal-hal yang baik, jadi menciptakan budaya positif sekolah. Misalnya kita sebagai guru ya harus menuntun, kita harus berpihak kepada siswa. Intinya di Wantoro itu kita tidak boleh menyalahkan anak. Kalau kasus seperti yang diungkapkan Bu Mu'a itu memang agak berat, karena jadi kita memang tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Ya, langkah kita Bu Mu'a berarti anak itu kita panggil, karena sudah berarti kita panggil bersama-sama dengan orang tuanya di sekolah. Kita cari titik temunya, maunya orang tua seperti apa, maunya anak seperti apa. Ya, posisi kita itu juga nanti sebagai tadi manajer kalau bisa, dan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tahap bertahap. Siapa tahu dari situ dia akan melakukan perubahan itu atau mempunyai keinginan bisa senang sekolah di sini. Kalau kita bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita, jadi budaya positif di sekolah kita itu tidak hanya diciptakan oleh kita saja, guru saja. Siswa harus menciptakan itu, tenaga pendidik juga menciptakan itu, kepala sekolah menciptakan itu. Jadi nanti kita akan enak berjalannya. Karena apa? Budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri. Misalnya kita ada 3 guru penggerak di sini, tidak bisa. Kita meminta Bapak Ibu untuk melakukannya. Karena apa? Tujuan pemerintah itu dari kurikulum Merdeka itu kita harus seperti itu. Ngerti gitu? Nah, jadi kita panggil dengan anak itu dan orang tuanya ke BK, kita cari solusinya, ya, posisi kita sebagai apa nanti, sebagai manajer lah kalau bisa, dan kita menggunakan segitiga restitusi. Intinya itu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menuntun dan berhampa ke anak. Jadi kita membuat anak itu, mengantarkan anak itu menuju cita-cita yang apa dicapai, menuju keselamatan dan kebahagiaan anak itu. Itu gitu.
Oke, terima kasih. Demikian tadi Ibu jawaban untuk Bu Muamaroh atas pertanyaannya tadi ya, tentang siswa yang sebenarnya tidak ingin bersekolah di SMA gitu ya. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, untuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Monggo kami persilahkan kepada Ibu Widowati SPD untuk menyampaikan refleksi kegiatan pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ana dan moderator atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memberikan refleksi atau sedikit gambaran dari yang Bu Ana sampaikan pada pagi hari ini mengenai implementasi budaya positif di sekolah. Nah, implementasi budaya positif di sekolah yang saya tangkap dari pemaparan Bu Ana tadi, intinya adalah bagaimana caranya kita sebagai Bapak Ibu guru menjadi guru yang baik, tidak mendiskriminasi anak, memperlakukan anak dengan cara memanusiakan anaknya. Jadi kita tidak boleh mengata-ngatai anak dengan kata-kata yang tidak baik, tidak boleh menggunakan kekerasan kepada anak, tetapi kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang guru, yaitu menjadi manajerial atau menjadi seorang manajer agar anak-anak didik kita berkembang menjadi anak yang memiliki pemikiran positif, jadi mindsetnya selalu berpikir positif. Begitu Ibu. Nah, kemudian dari manajerial ini kita diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Nah, dari sini saya juga baru mendapatkan gambaran ternyata cara menyelesaikan permasalahan anak-anak yang ada di sekolah ini ada caranya yang tersendiri, yang namanya segitiga restitusi ini tadi. Jadi terima kasih untuk Bu Ana dengan adanya pemaparan dari CDP tentang implementasi budaya positif di sekolah. Kami menjadi tahu bagaimana cara mengatasi anak-anak yang baik dengan menggunakan segitiga restitusi ini yang saya rasa sangat efektif untuk anak-anak. Terima kasih, itu refleksi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyampaian jika ada kekurangan maupun kesalahan selama menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.